Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris, ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja. Saudara, kembali bersama saya di channel ini. Pada kali ini kita akan menyaksikan pidato Wapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Di dalam pidatonya ia tidak segan-segan untuk sikat habis perbuatan intoleran, perbuatan-perbuatan para oknum yang suka mengusir, membubarkan ibadah agama lain. Ia mengatakan di dalam pemerintahannya akan ditindak secara tegas, mengatasi sampai ke akar-akarnya orang-orang yang otaknya adalah otak intoleran di bangsa ini. Oleh sebab itu saudara, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia video yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah. Jadi tidak sopan kalau, mohon maaf, tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar, lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Baik Bapak Ibu, sehat semua ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Pendeta Jeki. Mohon maaf ini saya bacakan nama lengkapnya. Bapak Pendeta Jeki Manuputi yang sudah terpilih secara aklamasi. Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi.
Ini mungkin saya tampilkan sebentar yang ada di layar, bisa ditampilkan lagi. Ini mungkin Bapak Ibu tahulah, sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo, mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek, dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua sio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal sebelum wali kota sebelumnya tidak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah, ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok antek-antek Cina. Ini coba selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup, dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja. Terus, nah ini puncaknya adalah Solo waktu itu masuk sebagai kota toleran nomor 9. Lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor 4. Jadi ini ini kerja keras seluruh warga, dukungan dari semua tokoh-tokoh agama, kiai, romo-romo, pendeta, semua. Ini gotong royong ya biar image-nya Solo ini tidak seram seperti dulu. Jadi intinya di sini dibutuhkan dialog yang damai, dorongan-dorongan dari semua tokoh agama, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, ini semuanya gotong royong agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ini tadi coba lihat. Oh ini fotonya adalah waktu saya membuat event Ogoh-Ogoh, Festival Bali. Jadi tiap kali ada festival-festival kebudayaan, festival agama, itu saya selalu ngajak anak saya, biar dari kecil itu tahu yang namanya toleransi itu seperti apa. Jadi dari kecil saya terapkan seperti itu biar dia tahu. Ya meskipun sepulang dari sini banyak yang membuli, itu kok Gibran malah ikut festival Ogoh-Ogoh sama anaknya, banyak yang mencibir, tapi saya tetap lurus. Saya ingin memfasilitasi acara-acara agama, acara-acara kebudayaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja. Selanjutnya apa ya? Ada lagi enggak ya? Oh sudah. Intinya itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini saya harusnya datang pas pembukaan, tapi pada waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan ke saya, dan mohon maaf saya baru sempat ke sini di acara penutupan ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya titip agar toleransi
di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Sekali lagi, Bapak Pendeta, terima kasih, selamat, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak PJ Gubernur dan juga teman saya, anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Andi Amar Sulaiman, yang dari tahun lalu juga mendampingi saya di Makassar, Toraja, Pak PJ Bupati, semua Forkopimda yang hadir, terima kasih sekali, sehat-sehat semua Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman video pidato Gibran Rakabuming Raka yang sangat luar biasa secara menggelegar, dan saya melihat di dalam pidatonya ia memberantas habis para intoleran yang ada di bangsa ini yang selama ini merajalela di mana-mana. Mereka membubarkan, mengusir ibadah agama lain, terutama rumah ibadah umat Kristiani. Nah, teman-teman, di dalam pidatonya juga ia bercerita tentang apa yang dia buat selama ia menjabat sebagai wali kota Solo. Yang saya tangkap di dalam pidato Gibran Rakabuming Raka, yang pertama, Gibran memberlakukan semua agama sama. Terlihat dalam hari-hari besar agama tertentu, beliau menghiasi kota Solo dengan ornamen-ornamen terkait dengan hari agama tertentu. Misalnya ornamen Natal, ornamen Imlek, dan hari-hari besar agama lainnya. Jadi semua hari-hari besar agama, Gibran menghormati semua agama dengan membuat hiasan ornamen-ornamen terkait dengan agama tertentu. Nah, teman-teman, sehingga kota Solo menjadi kota toleran, di mana pada tahun pertama kota Solo menduduki peringkat ke-9. Selanjutnya kota Solo menduduki peringkat ke-4 kota toleran. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Gibran tidak segan-segan memberantas para intoleran ketika ada yang protes terkait dengan ornamen-ornamen yang dia hiasi sekota Solo. Ia mengatakan ia tidak pernah mundur kepada orang-orang ketika ada yang protes terkait dengan ornamen-ornamen yang dia pasang di kota Solo. Ya. Nah, teman-teman, inilah seorang pemimpin yang muda yang sangat luar biasa, saudara. Ia tidak pernah mundur dan takut kepada segelintir orang yang mau memecah belah antar umat beragama. Gibran sikat habis dan terus melawan. Nah, ini dia, tidak diumak-amikan oleh segelintir orang. Gibran harus melakukan perlawanan. Keren sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada waktu ada kasus di mana ada siswa yang merusak makam ornamen Kristen di kota Solo, Gibran langsung tutup sekolahnya, dan sekolah itu ia membekali para guru dan siswa di sana. Wow, ini keren sekali, saudara. Ini keren. Saya melihat di mana aksi dan tindakan Gibran dalam menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Gibran memperlihatkan keadilan, dan di sisi lain ada kasih. Jadi di sini apa yang dilakukan Gibran, kasih dan keadilan berjalan bersama. Di sisi lain, Mas Gibran memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa terkait dengan ornamen yang ada di makam Kristiani di sana. Di sisi lain, Gibran mengasihi dengan melakukan pembekalan terhadap para guru-guru siswa di mana sekolah tersebut siswanya melakukan kasus. Itu yang ketiga. Yang keempat, harapan kita selama pemerintahan Prabowo Gibran, di mana mereka memerintah 5 tahun ke depan, kiranya Indonesia ini damai dan sejahtera tanpa ada intoleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Mas Gibran yang sungguh luar biasa pencurahannya terkait dengan pengalaman pelayanannya di kota Solo. Sungguh memberkati kami umat Kristiani khususnya. Dan doa kami, kiranya Yesus Kristus yang memberkati pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Kiranya hikmah daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi, menaungi, dan diberikan kecerahan di dalam mengambil keputusan-keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kehendak Tuhan dan keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya?
Oleh karenanya, berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara. Komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapa, malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan cuaca yang terang pada hari ini, sehingga kami bisa ada di tempat ini bersama saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ada di surga, tapi juga hadir di tempat ini. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau ada di berbagai tempat. Engkau ada ketika kami memerlukan Engkau. Oleh sebab itu malam hari ini layakkan setiap kami, kuduskan kami semua Tuhan. Jadikan kami umat memuji Engkau. Jadikan setiap kami umat penyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Oleh sebab itu turunkan sukacita di tempat ini Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama angkat pujian kita, Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah. Dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah. Sembah dan Dia Raja, Yesus Raja, layak disembah malam hari ini. Setiap kita yang hadir pada malam hari ini adalah setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan.